Sayangku, apa kabar malam ini? Aku harap kamu baik-baik saja. Meski aku tahu ada beberapa dari kalian yang mendengarkan podcast ini dengan hati yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada yang sedang menatap layar kosong, menunggu sebuah pesan yang tak kunjung datang. Atau ada yang sedang memeluk bantal, berharap bisa memeluk seseorang yang kini sudah jauh. Malam ini, aku ingin mengajakmu berbincang tentang sesuatu yang halus, yang seringkali samar, tapi bisa membuat hati kita kacau. Perbedaan antara rindu yang nyata dan rindu yang hanya sekedar kebiasaan. Hai, aku Cabi dari podcast Ruang Rasa. Semoga di sini bisa tempat yang nyaman bagimu, yang siap menemani tidurmu. Rindu yang nyata adalah sesuatu yang lahir dari hati. Ia bukan hanya soal kebiasaan, bukan sekedar rutinitas. Rindu yang nyata muncul karena ada rasa, tulus, rasa cinta, rasa nyaman yang pernah dia berikan. Pernah nggak kamu merasa setiap kali mengingat seseorang, dadamu terasa hangat? Seperti ada cahaya kecil yang menyalakan semangat hidupmu lagi. Itulah rindu yang nyata. Dia tidak tergantung pada kehadiran sehari-hari. Dia tetap ada meski waktu sudah lama berlalu. Rindu yang nyata bisa membuatmu menangis tanpa alasan. Kamu tiba-tiba teringat suaranya, tawanya, caranya menyebut namamu, atau hal-hal kecil seperti cara dia memperhatikanmu ketika kamu lupa makan. Rindu ini indah sekaligus menyakitkan. Indah karena membuktikan bahwa ada cinta tulus yang pernah hadir dalam hidupmu. Menyakitkan karena jarak dan keadaan membuatmu tidak bisa bersamanya lagi. Lalu, ada yang namanya rindu karena kebiasaan. Ini berbeda. Kadang kita salah mengira. Kita merasa rindu, padahal sebenarnya kita hanya kehilangan rutinitas. Kamu terbiasa bangun tidur ada pesan selamat pagi. Kamu terbiasa setiap sore ada suara yang menanyakan lagi apa. Kamu terbiasa malam-malam ada seseorang yang mengingatkan jangan tidur larut ya, jaga kesehatan. Dan ketika semua itu hilang, hatimu merasa kosong. Kamu pikir itu rindu, kamu pikir kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Padahal yang sebenarnya hilang hanyalah ritme, hanyalah kebiasaan sehari-hari. Bayangkan seperti ini, ketika kamu terbiasa minum kopi setiap pagi, lalu suatu hari kamu tidak meminumnya, tubuhmu akan mencari. Kamu merasa ada yang kurang. Tapi bukan berarti kamu cinta mati pada kopi itu, hanya karena tubuhmu terbiasa. Begitu juga hati. Sayangku, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku merindukannya karena aku benar-benar mencintainya, atau aku hanya merindukan kebiasaan yang dulu dia berikan? Apakah aku merindukannya karena aku ingin membahagiakannya, atau aku hanya tidak ingin kesepian? Apakah aku merindukannya karena aku masih ingin menatap matanya, atau aku hanya takut menjalani hari-hari tanpanya? Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena jawabanmu akan menuntun langkahmu. Aku pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang gadis yang sangat mencintai kekasihnya. Setiap hari, kekasihnya selalu menelpon di jam yang sama, mengingatkan makan, mendengarkan ceritanya, tertawa bersama. Hingga suatu hari, mereka berpisah. Minggu-minggu pertama, si gadis itu menangis setiap malam. Ia mengira ia tidak bisa hidup tanpa kekasihnya. Tapi perlahan, ia menyadari yang ia rindukan bukan hanya orangnya, melainkan rutinitas yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun. Ketika ia mulai membangun rutinitas baru, ia mulai belajar tersenyum lagi. Dan disitulah ia sadar yang ia rindukan selama ini hanyalah kebiasaan, bukan cinta yang nyata.
Berbeda dengan kisah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ia tidak butuh rutinitas untuk merindukan. Ia tidak butuh pesan, tidak butuh panggilan telepon. Setiap tarikan nafasnya adalah rindu. Setiap kali melihat langit, ia merindukan anaknya. Setiap doa yang ia panjatkan selalu ada nama sang anak. Itulah rindu yang sejati. Ia tidak lekang oleh waktu. Jadi sayangku, kalau malam ini kamu sedang merasa rindu, berhentilah sebentar. Tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada hatimu, apakah aku benar-benar merindukan orang itu, atau aku hanya takut kehilangan kebiasaan yang dulu menemaniku? Kalau itu rindu yang sejati, peluklah perasaan itu dengan lembut. Jangan ditolak. Biarkan ia menjadi pengingat indah bahwa kamu pernah mencintai dan dicintai dengan tulus. Tapi kalau itu hanya rindu karena kebiasaan, percayalah, seiring waktu, kamu akan belajar terbiasa lagi. Kamu akan menemukan rutinitas baru. Kamu akan baik-baik saja. Ingat, hati kita lebih kuat dari yang kita kira. Dan setiap rasa rindu, baik yang nyata maupun yang semu, hanyalah bagian dari perjalanan kita untuk lebih mengenal cinta, kehilangan, dan diri sendiri. Selamat malam sayangku, jangan takut pada rindu, karena rindu hanyalah tanda bahwa hatimu pernah hidup.